وجهه ولذريته ولأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله له ولهم الفاتحة. ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita daripada kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Ibn Qasim Al-Ghazi. Jadi karangan dari Al-Allamah Al-Kamil Al-Syeikh Ibrahim Al-Bajuri ya. Kita lihat di halaman 287 ya. Di luar kolom. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Wa syar'an 287 wa syar'an, dan menurut syara'. Kemarin kita membahas puasa secara lughatan, bahasa. Sekarang syar'an, imsakun an mufattirin biniyatin makhsusatin jami'a naharin qabilin lis-shaum min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifasin. Secara pada pengertian syara' ya, yang dikatakan as-shaum ya, puasa itu adalah imsakun, menahan, an muftirin, dari suatu yang membatalkan. Jadi puasa itu menahan dari sesuatu yang membatalkan biniyatin makhsusatin, dengan satu niat tertentu, jami'a naharin, pada seluruh siang, qabilin, yang menerima, lisaum, bagi puasa, yang boleh puasa. Ada nanti siang itu tak boleh puasa ya, nanti dijelaskan kapan saja siang itu yang tak boleh puasa. Nanti kita jelaskan ya. Sekarang kita baca pinggirnya dulu, gitu kan. Kemudian min muslimin, dari seorang muslim, aqilin, yang berakal, tahirin, yang suci, min haidin wa nifas, dari haid dan nifas. Itulah pengertian puasa secara syariat.
Wa syara'itu wujubis siyami thalathatu asya. Syarat daripada wajibnya puasa itu ada 3 perkara. Wa syara'itu wujubis siyami thalathatu asya. Syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 3 perkara. Wa fi ba'din nusakh, pada sebagian naskah, arba'atu asya, 4. Jadi sebagian naskah mengatakan 3, sebagian mengatakan 4 syarat puasa ya. Al-Islamu, ya kan? Islam. Nah, ini Islam nih badal nih ya. Badal dari thalathatu asya atau arba'atu asya. Atau bisa juga dia ini khabar dari mubtada yang mahdhuf. Nah, al-Islamu yaitu Islam. Wal bulughu, baligh. Wal aql, akal. Yang keempat mana? Wal qudratu ala saumi, mampu pada berpuasa. Itulah syarat puasa. Islam, balik, berakal, mampu berpuasa. Wa hadza huwa saqitu an nuskhati thalatha, dan ini yaitu syarat yang keempat, mampu di atas puasa, dianya as-saqit, yang hilang, yang gugur, ala nuskhati thalatha, pada naskah yang menyebutkan 3 syarat. Enggak ada yang keempat. Pada naskah yang menyebutkan 3 syarat, tidak ada di situ syarat yang keempat. Fala yajibu shaumu ala adadi dzalik, maka tidak wajib puasa, lalu tidak wajib puasa atas adad, hal-hal yang berlawanan dengan dzalik yang disebutkan. Nah, sekarang bagaimana itu kan? Pembahasan kita malam hari ini, kita kembali lagi ke halaman 286, melanjutkan yang kemarin ya kan, tentang keterkaitan ketika kita menerima ketika hakim menerima persaksian dari satu orang yang melihat hilal awal Ramadan, maka apa saja hukum yang muncul di situ. Nah, kemarin sudah kita bahas ya. Apa dia? Yang pertama di situ, ketika kita sudah meyakini besok Ramadan ya, maka di situ yang muncul wajibnya berpuasa dan mengerjakan hal-hal yang menyangkut atau yang mengikut dari ibadah puasa, seperti sholat tarawih. Nah, jadi kalau sudah kita yakin besok puasa, tentu malamnya tarawih, kan itu kan? Nah, la fi hululi dainin muajjalin, tapi tidak pada hulul. Baris berapa tadi? Yang kemarin tuh. Baris ke-11 dari bawah tadi ya. Baris ke-11 dari bawah bagian tengah. La fi hululi dainin muajjalin bihi, tapi ketika kita berpuasa dengan adanya satu orang adil yang melihat hilal, itu hukum yang muncul hanya tentang puasa dan hal-hal yang mengikut puasa, tidak pada tempo jatuhnya tempo hutang yang ditunda pembayarannya. Jadi misalnya begini, ada orang berhutang nanti pada tanggal 1 Ramadan baru dibayar. Nah, kalau Ramadan itu jatuhnya ditetapkan hanya karena satu orang saja yang bersaksi, maka belum jatuh ini tempo hutang. Nah, dia nggak masuk pembayaran hutang, dia temponya tuh. Kenapa? Karena cuma dengan satu orang saksi saja.
Wa wuqu'i talaqin, atau terjadinya tolak. Ada seseorang yang menggantungkan tolak dengan datangnya awal Ramadan. Ini enggak juga jatuh. Kalau juga satu persaksian saja. Au itqin mu'allaqain ya. Mu'allaqaini ya. Atau jatuhnya pembebasan hamba sahaya yang mu'allaqaini, digantungkan keduanya bihi, dengan jatuhnya awal Ramadan tadi. Kenapa? Kalau itu mesti dengan dua orang saksi ya. Malam yata'allaq dzalika bisyahidi nafsihi, selama tidak terkait hal itu ya, tidak bergantung hal itu dengan asyahid, orang yang bersaksi, nafsihi, bersaksi dengan dirinya sendiri. Wa illa thabata bi'tirafihi, jika tidak maka ketetapan terjadinya itu dengan pengakuannya sendiri ya. Tapi beda kalau seandainya dia memang mengakui itu sudah masuk satu Ramadan, dalam hal masalah bayar hutang ya kan, jatuhnya tolak, jatuhnya pembebasan budak, diakuinya itu satu Ramadan secara mandiri kan, maka di saat itu terjadilah apa yang sudah digantungkan tersebut. Nah, itu dia. Wal amaratu dalatu ala dukhuli Ramadan, dan tanda yang menunjukkan atas masuknya Ramadan. Nah, ada orang yang berpuasa dengan tanda tertentu, bukan dengan hanya sekedar melihat bulan. Wal amarah, dan tanda yang menunjukkan atas masuknya Ramadan, ka iqadil qanadil, seperti menyalakan lentera, al muallaqati bil manair, yang digantungkan di menara-menara. Misalnya dari tahun ke tahun, asalkan malam Ramadan maka lampu di menara itu menyala. Wah, ini kan tanda nih. Nah, itu terus menjadi tradisi. Kira-kira bisa enggak kita gunakan untuk menetapkan bahwasanya besok Ramadan? Kan gitu kan? Wa darbil madafi' wa nahwi dzalik, atau membunyikan meriam. Kalau sudah masuk Ramadan, malam tuh banyak orang main meriam. Kan itu kan, meriam bambu tuh. Kan pas Ramadan aja di kampung-kampung dulu kan main meriam orang. Nah, bisa enggak kita jadikan tanda itu masuk Ramadan? Wa nahwi dzalik mimma jarat bihil adah, yang berlaku dengannya kebiasaan. Jadi udah tradisi turun menurun. Asar Ramadan lampu di menara itu menyala. Asar Ramadan banyak orang main meriam bambu. Kan itu kan? Bukan meriam belina, meriam bambu. Fi hukmir ru'yah, itu pada hukum ru'yah juga. Boleh kita menjadikan itu pedoman untuk memulai puasa. Nah, itu dia. Boleh ya. Wa ikmalil iddati fi wujubis shaumi, dan menyempurnakan. Ini juga cara puasa, cara kita memulai puasa, dan menyempurnakan bilangan pada wajibnya puasa Sya'ban menjadi 30 hari ya kan. Walau tafiat al-qanadilu linahwi syakin fil ru'yah, kalau misalnya lentera-lentera yang menyala, lentera-lentera yang ada di menara itu mati. Kenapa? Karena semacam keraguan pada masalah hilal sudah dilihat atau belum. Tsumma uqidat, kemudian dinyalakan lampu tadi lil jazmi biha, karena kepastian tentang ru'yah hilal tadi. Wajaba tajdidun niyyah, wajib memperbaharui niat.
Jadi misalnya sudah hidup lentera tadi, kemudian dimatikan, kata beliau kan, akhirnya karena sudah dimatikan mungkin dia besok berniat tidak akan puasa kan gitu. Ternyata dihidupkan lagi karena sudah ada kepastian. Maka di situ untuk sahnya puasa mesti kita berniat balik. Nah, gitu. Maksudnya gitu. Ala man alima bitaf'iha ya. Tafi'a ya. Ala man alima bitaf'iha duna man lam ya'lam bih. Atas orang yang tahu bitaf'iha, matinya itu lentera. Kalau yang melihat wajib memperbaharui niat. Ya kan? Kalau yang tidak tahu enggak wajib. Dia tak tahu, enggak melihat. Wa mithlu dzalik, dan yang semacam dengan hal tersebut yaitu ru'yah aidan juga dhannu dukhul, seumpama dengan ru'yah hilal juga dhannu dukhulihi bil ijtihad, sangkaan masuknya bulan Ramadan dengan ijtihad, dengan kita berijtihad indal ishtibahi, pada kondisi al-ishtibah, serupa. Maksudnya apa? Pada kondisi kita tak bisa membedakan awal akhir bulan, sama saja. Ini gimana gambarannya nih? Falau ishtabaha alaihi Ramadan, kalau samar atas seseorang Ramadan bi ghairihi, dengan selain Ramadan. Mana contohnya? Linahwi habesin, seumpama seseorang itu ditahan di penjara bawah tanah, tak tahu siang tak tahu malam. Ini bagaimana dia? Berijtihad mau puasa. Ada masa gitu. Berijtihad kalau tak ada yang bisa ditanya. Ijtihad dia. Ijtihada, maka dia berijtihad dia berijtihad. Fa inna dhanna dukhulihi bil ijtihad, fa in dhanna dukhulahu bil ijtihad sama. Bila orang tadi sudah menduga masuknya Ramadan dengan ijtihad, maka dia berpuasa. Itu dia. Fa in waqa'a fihi, maka kalau ternyata jatuhlah, fa in waqa'a, telah terjadilah apa? Puasa. Fihi, padanya masa Ramadan. Fa'adaun, berarti puasa yang dikerjakannya itu memang betul puasa tunai. Nah, bertepatanlah puasanya dengan Ramadan, dengan ijtihadnya tadi, jadi puasa tunai. Kan gitu kan? Wa illa, jika tidak bertepatan, fa in kana ba'dah, jika puasa itu ternyata setelah Ramadan, faqada'un, maka menjadi dianggap puasa qada itu. Misalnya dia berijtihad, oh sekarang Ramadan, rupanya udah lewat sebulan, berarti yang dikerjakannya ini sebagai puasa qada, istilahnya dalam hukum Allah, dalam pandangan Allah. Wa in kana qablahu, kalau ternyata puasanya itu sebelum Ramadan dengan ijtihad, waqa'a lahu naflan, jadi puasa sunnah. Jadi enggak ada ruginya. Kalau ijtihadnya itu terjadi sebelum Ramadan, jadi puasa sunnah. Kalau ijtihadnya pas Ramadan, tunai. Pak, mengantuk ya. Kalau setelah Ramadan mengqadha, gampang tuh. Enggak rugi kita. Wa shamahu fi waqtihi, dan shoma, berpuasa ia akan Ramadan fi waqtihi, pada waktunya, in adrakahu, jika ia mendapatkannya, wa illa qadahu, jika tidak ia mengqadanya. Ini lagi, wala yajibu shaumu biqaulil munajjim, tak wajib berpuasa berpedoman kepada ucapan ahli munajjim. Ada ahli nujum, ada ahli munajjim. Apa tuh munajjim? Munajjim itu orang yang ahli dalam masalah bintang.
ahli bintang. Kalau ahli nujum meramal kan, ini enggak, ini ahli bintang, letak tata bintang di langit tuh, dia ahli. Ahli munajim tadi, wa huwa, munajim itu siapa? Man yara anna awwal syahri tulu'un najmil fulani, yaitu orang yang melihat awal bulan itu kalau terbitnya bintang anu. Kata dia, nandai bulan baru tuh lihat bintang anu terbit. Berarti bintang baru kata dia kan. Maka hukum asalnya kita tidak wajib berpuasa dengan berpedoman kepada ucapan ahli munajim tadi. Ya wajib. Lakin lahu, tapi bagi dia wajib puasa. Bal alaih, bahkan atas dia itu wajib. Kenapa? Itu untuk pribadi dia. Ayya'mala biqaulih, dia beramal dengan ucapannya sendiri. Yang kedua, wa kadzalika man saddaqahu, bagi orang yang mempercayainya pun wajib. Yang membenarkannya wajib. Tapi kalau yang tidak membenarkannya tak wajib. Ini harus kita bedakan ya. Kalau ada orang yang melihat ru'yah hilal satu orang, kemudian dia menghadapkan dirinya ke hakim diterima, semuanya wajib puasa. Kalau ahli munajim tadi, dia wajib dan orang yang membenarkannya saja. Nah, itu dia. Wa mithlul munajim al-hasib, yang seumpama dengan munajim itu adalah al-hasib, ahli hitung, ahli hisab. Bukan hisab rokok ya kan? Ahli falak, ilmu falak. Seumpama dengan munajim itu siapa? Ahli falak. Ahli falak itu orang yang menentukan awal bulan dengan perhitungan ilmu falak. Hitung-hitungan itu. Seumpama dengan itu. Artinya apa? Bagi dia wajib puasa atau orang yang mempercayainya. Nah, itu dia. Cuma sekarang masalahnya standarnya itu pula yang berbeda dari kalangan ahli falak tadi. Jadi bingung kita yang mana yang mau diikuti kan itu kan. Maka akhirnya karena bingung itu kita kembalikan ke pemerintah saja gitu. Kemudian wa huwa may al-hasib itu siapa? Ahli hitung tadi. Wa huwa may ya'tamidu manazilal qamar, orang yang menyengaja memperhatikan posisi-posisi bulan fi taqdiri sairih, dalam menentukan perjalanan bulan tadi. Nah, ini lagi. Bagaimana kalau menentukan puasa Ramadan dengan bermimpi bertemu Rasul? Kata Rasul besok puasa, kan itu. Nah, bisa enggak tuh? Wala ibrata biqauli man qala akhbarani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi naum. Tidak ada ibrah, tidak dipandang dengan ucapan orang yang berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepadaku dalam tidur. Jadi dalam mimpi itu kata Rasul bi annal laila, sesungguhnya malam ini awwalu Ramadan, adalah permulaan Ramadan. Nah, ini enggak jadi hukum secara fikih. Kenapa? Li faqdi dhabtir ra'i, karena hilangnya kontrol dari orang yang bermimpi. Kedobitannya itu dianggap tidak ada bagi orang yang mimpi tadi. La li syakki fi ru'yah, tidak bagi orang yang li faqdi hilangnya kontrol bagi orang yang bermimpi, tapi tidak hilang kontrol bagi orang yang ragu dalam masalah ru'yah ya. La li syakki fi ru'yah, tidak bagi orang yang ragu dalam ru'yah. Kalau orang yang ragu dalam ru'yah, dia masih ada kontrol dirinya. Tapi orang yang bermimpi, kontrolnya itu hilang. Nah gitu. Makanya tidak dibenarkan ucapan orang yang mengatakan Nabi memberitakan kepada dia malam tadi puasa, besok puasa. Ini secara fikih ya, gitu kan? Dia pun wajib. Iya, enggak. Enggak juga. Secara fikih. Baik, kita lihat langsung halaman 287
qauluhu wa syar'an imsakun ila akhirih. Perkataan musannif wa syar'an, perkataan syarih ya, wa syar'an dan secara syara', imsakun ila akhirih, menahan sampai akhir kalimat beliau. Jama'al musannif fi hadha ta'rif. Di sini musannif mengumpulkan pada definisi ini. Apa yang dikumpulkannya? Yang dikumpulkannya itu ya, al-arkana wasyuruta, segala macam rukun dan syarat-syarat puasa. Dikumpulkannya dalam ta'rif tadi. Ya kan? Yang dikatakan puasa itu apa? Imsakun an muftirin, ya kan? Biniyatin makhsusatin, ini kan rukun nih. Jami'an naharin rukun. Qabilin lissaum min muslimin syarat. Aqilin tahirin min haidin wa nifasin. Kenapa kok ta'rif itu harus mengumpulkan ini gitu? Nah, kata beliau Imam Al-Bajuri, wal aula, dan yang lebih utama itu adamut ta'arrudi lisyuruti tafsilan, tidak menyinggung berbagai syarat secara terperinci dalam ta'rif. Kalau kita membuat definisi itu, yang lebih utama kata beliau tidak menyinggung syarat-syarat sebuah perbuatan ibadah secara terperinci. Nah, itu dia seharusnya gitu kan? Li'anal maqsuda bitta'rif, karena yang dimaksudkan dengan pengertian itu, definisi itu bayanul haqiqah, menjelaskan hakikat urusan satu perkara saja. Nah, itu dia sebenarnya, ya kan? Wa haqiqatuhu, sedangkan hakikat dari puasa itu apa? Al-imsaku anil mufattiri biniyatin, menahan dari yang membatalkan dengan niat. Itulah hakikat puasa. Hakikat puasa tuh, makanya kan puasa ini ibadahnya meninggalkan sesuatu. Kalau sholat tuh mengerjakan, kalau puasa meninggalkan sesuatu. Jadi hakikatnya apa? Menahan dari yang membatalkan dengan niat. Nah, niatnya ibadah, ibadahnya. Kalau niatnya karena kesehatan, kesehatan yang dapat. Nah, itu dia. Kalau niatnya karena mau diet, diet yang dapatkan itu kan. Tergantung kita. Nah, na'am, benar. Qad yushiruna bisyuruti ijmalan, kadang-kadang para ulama itu memberikan isyarat dengan syarat-syarat secara global. Bisa, boleh kalau secara global memberikan definisi itu. Kama fi qaulil khatib, sebagaimana ucapan al-khatib ya. Wa syar'an imsakun anil mufattiri ala wajhin makhsusin ma'an niyah. Jadi kata Syekh Khatib Asy-Syirbani mengatakan, yang dikatakan puasa itu apa? Menahan dari yang membatalkan dengan cara tertentu beserta niat. Kalau seperti itu boleh, cara global, cara tertentu beserta niat, boleh definisi itu. Nah, jadi apa itu puasa? Puasa itu menahan. Menahan dari apa? Menahan dari yang membatalkan. Bagaimana caranya? Dengan cara tertentu disertai niat. Itulah puasa. Nah, itu dia. Kemudian wa qauluhu an mufattir. Jadi perkataan Syekh tadi menahan dari yang membatalkan. Apa saja yang membatalkan puasa tuh? Nah, ini ada rumusnya di sini. Ai an jinsil mufattir, penegasannya dari jenis yang membatalkan, kawusulil aini jaufahu, seperti sampainya benda pada rongga seseorang, batal puasa. Apa contohnya? Kita rongga mulut, ya kan,
ada benda kita masukkan ke dalam rongga itu batal puasa. Ya kan? Apalagi lubang dubur, kita jolok sesuatu sehingga dia masuk ke dalam lambung, nah, batal puasa. Apalagi kalau nama sapi, lubang telinga, nah, dijolok ke dalam, batal puasa. Tapi kalau dia bukan rongga nggak batal. Contohnya apa? Pori-pori, ya kan? Nah, disuntikkan apa vaksin, nah, tak batal puasa karena bukan rongga dia. Itu contoh yang membatalkan sampainya satu benda ke dalam rongga seseorang. Wajima wal jima, seperti berjima, bersetubuh. Nah, ini contoh yang membatalkan. Wa ma'nal imsaki anhu, dan pengertian dari menahan dari sesuatu yang membatalkan. Maksudnya apa tuh? Tarkuhu, yaitu meninggalkannya, wal kaffu anhu, menahan diri daripadanya. Jadi jangan dikerjakan. Biniyatin maksusah, dengan niat tertentu. Apa maksudnya? Puasa tuh dengan niat tertentu apa? Ka'ayyan wiya as-sawma an Ramadan. Nah, misalnya apa? Dia berniat berpuasa pada bulan Ramadan. Nawaitu, ya kan? Sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana lillahi ta'ala. Itu niat. Jadi kalau orang tak berniat, nah ini berarti tak ada puasa dia. Aw anil kafarah, niat puasa kafarah. Nah, niat apa lagi? Nazar. Jami'an nahar, seluruh siang, maksudnya apa? Dari tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini panjang nih kalau dibaca tengah nih kan. Langsung aja lah kita ya. Panjang betul. Tak selesai nih 8 pertemuan nih dibaca semua. Kita apa aja lah yang perlu-perlu aja lah ya. Kemudian di situ ada tadi syarat puasa tuh, ya. Apa dia? Syarat puasa tuh berakal. Jadi orang yang tak berakal tak wajib puasa. Apa itu akal? Maksud akal itu at-tamyiz. Nah, yang di tengahnya kita tengok. Maksud berakal tuh at-tamyiz. Tamyiz apa? Kemampuan untuk membedakan sesuatu. Kenapa orang tak berakal itu tak bisa membedakan, walaupun berotak dia kan, gitu kan? Nah, itu dia. Nah, kita lihat. Fal muradu bihi dzalik, maka yang dimaksud dengan akal itu dengan pengertian membedakan itu apa? Liyakhruja bihi al majnunu wal mughma alaih was sukran, supaya orang gila, orang yang ayan, orang yang mabuk itu keluar dari syarat ini. Makanya bagaimana hukumnya puasa orang yang mabuk? Bagaimana hukum puasa orang yang kena ayan? Bagaimana hukum puasa orang yang gila? Sah nggak orang gila puasa, kan gitu kan? Karena ada juga orang gila puasa. Gitu. Ada orang gila puasa, ada orang apa? Ada orang puasa gila, ada orang gila puasa. Ada yang gila puasa. Nah, gitu. Fala yajibu alaihim al-ada, maka orang yang gila, orang yang ayan, orang yang mabuk tak wajib puasa. Cara mutlak. Jadi jangan paksa orang gila puasa. Nah, ini bahaya kan gitu kan? Sawa'un ta'addau aula, sama saja mereka tuh gilanya, ayannya, mabuknya itu, ya, itu sembrono sebabnya atau tidak. Apa contoh orang sembrono? Dan jelas kalau kamu mengkonsumsi ini bisa gila nanti lama-lama, kan itu kan? Ada konsumsinya juga, akhirnya gila dia, itu sembrono namanya.
Jelas ini kalau diminum mabuk, diminumnya juga sembrono namanya. Secara keinginan hati dia. Nah, mau dia gilanya sebab sendiri atau karena alami, tidak wajib puasa. Mau ayannya karena sembrono atau sebab alami, tak wajib puasa. Mau mabuknya karena sembrono atau sebab alami, masih alami itu dipaksa orang atau tak tahu dia, maka tidak wajib puasa. Ya sama, mughma alaih kan? Mughma alaih. Kemudian wa amma wujubul qada. Lalu kalau tak wajib puasa, wajib menggantinya bagaimana gitu? Kan tadi orang gila tak wajib puasa. Kalau dia sudah sadar, wajib nggak dia mengganti? Ada orang gila pas Ramadan saja gilanya. Nah, siap Ramadan sadar lagi dia. Ini kira-kira pas sadar nih wajib nggak ganti dia? Memang diprogram kan nih. Pokoknya Ramadan gila gitu kan. Itu dia. Nah, boleh nggak dia itu tak puasa? Kalau sudah sadar wajib nggak dia puasa? Nah, fafihi tafsilun, padanya ada beberapa perincian. Fal majnun, maka orang yang gila, in ta'addau, bila gilanya itu in ta'adda, jika ta'adda ceroboh, iya. Orang gila tadi, gilanya itu karena kecerobohan dia. Kenapa? Minum obat gila. Nah, jadi gilanya itu karena minum obat gila. Wajib alaihil qada, wajib mengganti. Tapi kalau gilanya alami, karena mikirkan tugas kuliah kan, nah, gila nih gitu kan. Nah, gila, sadar tak wajib mengganti. Harus kita bedakan tuh. Kemudian apa lagi? Wa kadza sakran, seperti juga orang yang mabuk. Alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad, kalau mabuknya karena kecerobohan dia, wajib mengganti. Kalau bukan karena kecerobohan dia, tak wajib mengganti. Waqila, ada pendapat dikatakan orang ini lemah ya, yajibul qada'u alaih, wajib mengqada atasnya mutlaqan, secara mutlak, tapi lemah pendapat ini. Wal mughma alaih, yang ayan tadi yang akal ditutupi, ya ayan apa, pingsan ya kan, kesurupan, yajibu alaihil qada, wajib dia mengganti mutlaqan, secara mutlak. Nah, wajib nih, wa illam yata'adda, sekalipun dia tidak sembrono, tidak ceroboh, tidak melampaui batas. Bi khilafis shalah, beda dengan salat. Kalau salat fayufassalu fiha, diperinci pada masalah salat tentang orang yang ayan tadi. Bainal muta'addi wa ghairi, di antara yang ceroboh dengan yang tidak. Kalau tidur bagaimana gitu? Apakah orang yang tidur wajib mengqadha puasanya? Mulai dari sahur, dia siap sahur, tidur. Bangunnya pas maghrib. Kan tidur tuh 12 jam. Subuh jam 6, subuh jam 5. Jam setengah 5 tidur dia. Sampai jam setengah 7 baru bangun. Nah, ini gimana puasanya? Kira-kira sah apa enggak puasanya? Kenapa? Selama 12 jam tuh akalnya tertutupi oleh tidur tadi. Nah, gitu kan? Nah, di sini disebutkan orang yang tidur, wa innama wajaba shaumu 'alan naim likaunihi ahlan lil ibadati fi dzatihi. Jadi orang yang puasa, orang yang tidur itu wajib puasa. Enggak batal puasanya karena keadaan orang yang tidur itu layak untuk beribadah. Ahli ibadah, dianggap sebagai ahli ibadah pada dirinya. Kenapa? Fa innahu aqrabu litanbih, karena dia itu cepat ingat. Min ghairihi, daripada selainnya. Orang yang tidur tuh dia alam kesadarannya itu cepat untuk dikembalikan. Misalnya kita panggil dia terbangun, kan langsung ingat. Tapi coba orang yang apa? Orang mabuk,
Kita panggil nggak dilempar ya kan itu kan. Nah, orang yang gila, orang yang kesurupan, orang yang ayan. Kalau orang tidur begitu dibangunkan dia ingat. Nah, gitu. Maka orang yang tidur ini tidak terhalang untuk berpuasa. Nah, bagaimana kondisinya orang lagi puasa gila? Nah, lagi puasa gila batal nggak puasanya? Nah, gitu. Lagi sedang berpuasa tiba-tiba gila. Jam 5 sore baru sadar. Nah, misalnya gitu kan. Atau ada orang yang sahurnya minum topi mereng, ya kan? Jadi mabuk dia. Jadi sebelum masuk waktu subuh dia minum minuman keras, kondisi mabuk. Ini kira-kira puasanya sah apa enggak dalam kondisi seperti itu? Kan itu kan? Atau ada orang yang ayan ketika dia melakukan ibadah puasa. Nah, di sini disebutkan gini. Wa mata junna shaimu walau lahzatan minan nahar batala saumuh. Kapan digilakan orang yang berpuasa walau sebentar saja pada waktu siang, batal puasanya. Nah, kalau ada orang gila ketika sedang berpuasa, batal puasa walau sebentar. Nah, ini jadi catatan ya. Kalau ditanya orang, apa hukum orang berpuasa gila? Nah, kalau dia gilanya siang, batal puasa. Kalau gilanya setelah wajib puasa, batal puasanya. Tapi kalau gilanya malam, nggak batal puasanya. Kenapa? Sebelum subuh dah ingat dia misalnya gitu kan. Nah, ini tak batal puasanya. Yang kedua, wa idza ughmiya alaihi aw sakara fala yadurru. Tapi kalau dia itu tertimpa penyakit ayan, mabuk, maka tidak masalah puasanya. Cuma kita jangan bayangkan orang berpuasa mabuk siang. Maksudnya gini, sebelum wajib berpuasa, dia mungkin melakukan satu meminum, memakan, atau tak tahu dia meminum sesuatu, rupanya mabuk, minuman keras. Nah, kira-kira sah atau tidak puasa dia? Di mana dia sudah berniat untuk berpuasa. Di sini disebutkan fala yadurru, enggak masalah. Tidak bermasalah kepada puasanya tersebut. Cuma kita jangan menganggap di sini berarti halal meminum minuman keras, itu enggak. Ini hukumnya saja gitu. Illa idza istaghraqa jami'an nahar, kecuali kalau satu siang tuh habis semua. Dari mulai jam 5 pagi sampai jam setengah 7 sore mabuk terus, enggak sadar-sadar dia, mabuk. Nah, gitu. Maka tidak sah puasanya. Atau ayannya itu dari jam 5 pagi sampai jam setengah 7 sore, ayan terus, tidak sah puasanya. Tapi kalau kondisinya fa in afaqa walau lahzatan min nahar sahha shaumuh, kalau dia sadar walaupun sebentar pada waktu siang, sah puasanya. Nah, itulah dia. Jadi kita ini harus hati-hati ya menjawab ini. Kalau ditanya orang, Pak Ustadz, bagaimana hukum orang puasa gila, ya kan? Orang puasa pingsan, ya kan? Orang puasa mabuk, orang puasa kena ayan, harus teliti kita menjawabnya. Kenapa? Karena ulama memperinci ini dengan perincian yang cukup teliti sekali. Salah jawab, salah hukum. Kacau nanti kan itu kan. Kemudian wala yadurrun naumu, tidak membahayakan tidur. Membahayakan tidur. Maksudnya tidur tidak membahayakan puasa. Walau istaghraqa jami'an nahar, sekalipun tidur itu menghabiskan siangnya tadi. Nah, jadi memang target dia puasa tuh memperbanyak tidur. Dalilnya apa? Tidurnya aja ibadah kan itu kan. Jadi tidur terus, tak ada sholatnya kan itu kan. Nah, tapi secara fikih sah puasa, nggak batal. Kemudian tapi syaratnya apa? Sebelum tidur dia sudah berniat untuk berpuasa. Ya, mungkin kita cukupkan di sini ya.
Kayaknya yang pinggir. Tadi bilang pingsan dan kesurupan itu masuk kategori ayan. Iya. Gila kan? Iya, sama. Ayan dia. Kalau yang kumat-kumatan misalnya. Nah. Kalau pingsan kan mughma alaih kan. Ya. Jadi tengok aja hukum ayan. Nah, gimana hukum ayan gitu loh hukum pingsan. Pingsan sama kesurupan. Iya. Itulah hukum apa namanya? Hukum orang yang kesurupan. Jadi kalau ada orang kesurupan siang hari Ramadan nggak batal puasanya. Kecuali dari jam 5 pagi sampai jam setengah 7 sore kesurupan terus. Nah, ini tak sah puasanya. Nah, gitu. Jadi kalau yang pada Ustaz, yang orang berijtihad tadi kan balik ke apa menentukan awal puasa tadi, seperti orang dalam penjara nggak tahu siang, nggak tahu malam, nggak tahu waktu itu kan. Kalau tadi misalnya sebelum ketika dia berijtihad berpuasa, ternyata itu sebelum kan sunnah jatuhnya Ustaz. Ya, sunnah. Nah, taunya dia kan itu kan puasa wajib dia. Terus dia wajib mengqadha nggak Ustaz? Kan Ya wajib. Kalau setahun nanti. Kalau udah tahu nanti. Pas keluar dari penjara, tahu dia. Atau ada kunjungan, kan? Tahu dia. Ada sipir yang ngasih tahu. Itu dia. Jadi banyak kemungkinan, kan? Dapat lah misalnya di Guantanamo misalnya kan. Itu kan nggak tahu 10 tahun di sana bulan. Ada rencana bang? Banyak juga musim tahan di sana kan. Sampai 10 tahun, 15 tahun itu memang gelap gitu. Kalau fikih ini kan dia hal-hal yang memungkinkan dibahas kan. Kadang-kadang yang nggak masuk akal pun dibahas juga, gitu. Fikih. Gila di program. Apa contohnya tuh ya? Kayak gila di program itu kan. Nah itu kan nggak masuk akal kan. Tapi bisa gitu dibahas. Ada soal yang dibahas berapa